Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit, program yang menampilkan kesaksian mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami sakit, tapi justru melalui sakit ini mendapat nilai-nilai kehidupan, perjumpaan dengan Tuhan, melihat Tuhan nyata, Tuhan ada, Tuhan hidup. Ada yang mengalami mujizat kesembuhan, ada yang tetap sakit, nggak sembuh secara mujizat, tapi mujizat pembiayaan. Ada juga yang harus terseok-seok dan benar-benar bergumul sangat berat dalam hal pembiayaan, tapi melihat Tuhan selalu buka jalan pada setiap pergumulan. Sehingga apapun ceritanya sungguh menarik bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kebaikan atau hikmah dari peristiwa yang terjadi. Ada juga yang mengeluh, mengerutu, kecewa dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan. Tapi saya berharap bahwa melalui program ini akan membantu orang-orang yang diizinkan Tuhan, baik mengalami masalah ataupun sakit penyakit ataupun pencobaan, belajar dari pengalaman orang lain, mendapatkan hikmah kehidupan. Nah, kali ini kita hadirkan atau tamu yang akan datang dalam acara kita adalah Bapak Doni dan putrinya Vienna. Saya sapa terlebih dahulu. Ya, selamat malam Pak Doni. Selamat malam Pak Jarod. Pak Doni tinggal di mana? Kami tinggal di Jepara, Pak. Oh, di Jepara. Wah, saya beberapa kali ke Jepara, ya. Kotanya Ibu Kartini. Betul, ya. Dan kalau nggak salah di taman di pinggir pantainya ada kura-kura besar sekali. Betul, ya. Itu maskotnya Kota Jepara, Pak. Ya. Kenapa kura-kura ya, Pak ya? Ya itu kami kurang begitu, tapi itu yang dipilih dari Pemda kami bahwa kura-kura itu menjadi maskot sehingga terus dibuatkan patung yang besar gitu. Atau di sana ada taman atau kayak apa penyu di laut yang sering ke darat atau apa? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya, ada juga. Menurut kami sih itu hanya maskot saja gitu. Jadi untuk mempermudah untuk mengingat ya di Kota Jepara itu ada kura-kura yang besar gitu. Iya, saya jadi ingat juga itu sih. Saya biasanya pernah foto di sana. Ya, dan hari ini Pak Doni hadir bersama putrinya Fiona ya. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Nama lengkapnya Fiona Janice. Atau panggilannya Fiona atau Jin? Panggilannya Fiona. Fiona, oke. Ya. Nih, siapa yang mau mulai cerita nih? Ya, jadi ya saya cerita dulu Pak karena Oke, silakan Pak Doni ya. Ya, kejadiannya itu ketika Fiona itu berumur 10 tahun. Jadi mungkin pada waktu itu dia belum begitu mengerti apa yang dialaminya. Tapi kami sebagai orang tua, kami mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, yaitu ketika Tuhan mengizinkan anak kami Fiona mengalami sakit penyakit. Dan waktu itu Fiona umur 10 apa? 12 tahun, Pak, ya. Ini umur berapa kalau foto ini? Ya, itu sekitar 8-9 tahun, masih 8-9 tahun waktu itu. Oh, berarti setelah ini masih waktu masih sehat ya? Masih sehat, betul, Pak, ya. Oke, nah waktu mengalami sakit umur 12. 10 tahun, Pak. 10. Ya, 10 tahun ya. Ini pas sakit pertama atau? Ya, itu ketika dia habis operasi, Pak. Oh, oke. Jadi kira-kira ya usia 10 tahun ya, tapi 10 tahun, betul, ya. Ini sebelum sakit ya. Ya, sebelum sakit, betul. Oke, silakan Pak. Terus ya. Jadi waktu itu sekitar pada bulan September tahun 2012, jadi menjelang hari ulang tahun saya. Jadi Fiona waktu itu ketika dia pulang sekolah, dia waktu itu kelas 4 SD, dia perut yang di bawah itu sakit gitu Pak. Jadi sering sakit. Jadi kami kira karena mungkin dia sudah mulai beranjak dewasa atau sudah mulai berumur hampir 10 tahun, mungkin dia sudah mau menstruasi. Tapi ternyata ketika habis dia olahraga di sekolah, perutnya badannya meriang dan dia selalu megang bahwa di bawah perutnya itu sakit.
Akhirnya kami bawa dia ke tukang pijat, Pak, tukang urut, karena mungkin dia kecapean atau kalau anak kecil kalau banyak lompat-lompat itu kan katanya kalau orang di desa itu kan karena ususnya melorot gitu katanya begitu. Makanya turun berat. Kami bawa dia ke tukang urut. Setelah beberapa kali ke tukang urut, pertama sudah membaik tapi terus kok masih sakit dan dia badannya meriang gitu, agak anget gitu. Jadi setelah itu pagi-pagi kami bawa ke tukang urut, terus dia ngomong bahwa dia merasa bahwa di perut bawahnya Fiona itu kok ada kayak benjolan gitu. Makanya dia minta kami untuk membawa dia ke rumah sakit. Akhirnya di waktu hari yang sama kami pergi ke rumah sakit Madirayu Kudus. Dan di situ dia melakukan USG. Dan ketika setelah di USG, dokter mengatakan bahwa Fiona ini terkena kanker. Wow. Jadi dia langsung memvonis anak kami bahwa dia terkena kanker limfoma, dan dia mengatakan bahwa ini sudah anak yang keempat yang dia periksa pada waktu itu. Dan diagnosanya itu pasti betul. Dan dia mengatakan bahwa anak kami itu untuk kemungkinannya sembuh hanya 10%. Waduh. Jadi ketika kami mendengarkan apa yang dikatakan dokter pada waktu itu, hati kami benar-benar hancur, Pak. Jadi kami merasa bahwa anak kami yang baru umur 10 harus mengalami sakit penyakit seperti ini. Dan pada waktu itu memang kalau kita mendengarkan kalau dengan kata cancer, kebanyakan orang yang terkena cancer akan meninggal. Jadi pada waktu itu kami merasakan bahwa kenapa kok Tuhan memberikan cobaan ini begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Jadi pada waktu itu hati kami begitu hancur, kami hanya bisa doa, kami hanya bisa menangis, ya. Kami merasakan bahwa apa yang kami alami ini begitu luar biasa berat. Jadi itu titik terberat kami, Pak. Ketika kami mendengarkan kondisi itu, dokter, ya. Jadi dokter pada waktu itu benar-benar istilahnya, walaupun sebenarnya dia belum mempunyai bukti yang begitu kuat karena belum ada tes darah dan sebagainya, tapi dia benar-benar pada waktu itu yakin bahwa apa yang dia diagnosa adalah yang betul, dan dia mengatakan kemungkinan sembuh dari anak kami hanya 10%. Dan pada waktu itu dia mengatakan, Bapak berdoa saja, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena kebetulan dokternya adalah seorang Kristen, dan dia memberikan kekuatan bagi kami. Dan dia bilang kalau Bapak ada dana, Bapak bawa anak Bapak ke Singapura, karena dia juga punya banyak kesaksian, ya. Istrinya pada waktu itu juga dibawa ke Singapura untuk operasi kista, dia ngomong gitu. Jadi setelah itu kami berdoa, Pak. Jadi kami berdoa karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan dan kami tidak mempunyai pengalaman-pengalaman semacam ini, ya. Jadi kami berdoa dan akhirnya kami telepon ke beberapa teman kami, tanya tentang apa itu kanker limfoma, karena itu juga penyakit yang walaupun sudah sering kami dengar, tapi kami tidak tahu sama sekali tentang penyakit kanker itu. Jadi setelah itu kami berkeputusan, setelah kami berdoa dan kami mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, kami nekat, Pak. Jadi kami tidak punya pengalaman, kami nekat ke Singapura. Wah. Dan puji nama Tuhan, jadi setelah itu kami punya teman di Singapura, kami telepon dan dia mau membantu kami. Jadi kami akan disebut ketika kami akan ke Singapura. Gitu. Dan itu pengalaman hidup yang luar biasa yang harus kami lalui, dan kami minta syukur bahwa kami bisa mempunyai pengalaman hidup semacam ini. Ya, kalau mungkin kita panggil Fiona, ya. Jadi sebentar, ya. Malam Fiona. Malam, Pak. Ya, kalau Fiona sendiri boleh cerita waktu dulu langsung pada vonisnya aja, ya, dokternya ngasih vonis begitu, Fiona dikasih tahu atau itu vonis hanya ke orang tuanya kok aja? Cuman ke papa sama mama, aku nggak tahu apa-apa. Bahkan pas waktu mau dioperasi juga, aku nggak tahu kalau masuk ruangan operasi gitu.
Wow, oke. Makanya jadi nggak cuma kenapa aku dibawa ke operasinya di Singapura ya. Iya. Jadi tapi waktu waktu nanya papa mama misalnya kok aku dibawa ke Singapura, aku sakit apa gitu? Nggak pernah tanya, kayak cuma ngikut aja gitu. Papa sama Mama cuma bilang mau periksa gitu. Waduh, lebih lebih enak tuh bisa begitu. Kalau tahu malah lebih 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 takut lagi ya. Jadi vonis dokternya hanya diberikan kepada papa mama ya. Terus kalau yang Fiona ingat waktu itu katakanlah nggak tahu sakitnya apa, tapi kan mau dioperasi gitu ya. Eh, Kebayang nggak banyak waktu ngalami mau mau diputuskan mau dioperasi itu gimana? Aku juga nggak tahu kalau mau dioperasi. Jadi aku cuma taunya waktu di Kudus aja itu, dokternya cuma suruh bilang operasi, Oh. baru itu kan dibawa ke Singapura, cuman aku kayak ya ikut aja gitu. Oh, oke. Tapi akhirnya nggak dioperasi ya, di kemo ya? Dioperasi, di Singapura dioperasi, selesai operasi baru aku kemo. Oh, di kooperasi dulu baru di kemo. Oke, kalau gitu saya kembali ke Papa dulu untuk nanya detail penyakitnya. Ya, balik ke Pak Doni. Waktu di Singapura akhirnya diagnosanya sama nggak Pak dengan yang di Indonesia di Semarang? Ya, gini Pak. Berarti setelah itu kami hanya dalam waktu 2 hari, akhirnya kami mendapatkan tiket. Kami berangkat dari Semarang ke Singapura bersama jadi maknya Fiona, jadi mami dari istri kami. Jadi kami bertiga ke Singapura dan di situ kami langsung dijemput teman kami dibawa ke KK Hospital, Pak. Oke. Dari ke KK Hospital akhirnya langsung kami masuk UGD, kami daftar, terus akhirnya Fiona dites darah. Dan pada waktu itu kami terus pulang ke rumah dan besoknya kami disuruh kembali ke rumah sakit. Akhirnya besoknya kami kembali ke rumah sakit dan akhirnya kami bertemu dengan dokter onkologi. Dan di situ kami dipertemukan dengan dokter Profesor Tang Ah Moi. Dan dokter mengatakan bahwa anak kami ini dari tes darah yang dari tes darah yang keluar itu bukan terkena limfoma. Jadi dari situ kami jadi ketika kami berangkat ke Singapura waktu itu kami hanya berpikir apa yang didiagnosa dokter di Indonesia itu keliru, sehingga kami berharap, kami berdoa bahwa kami deklarasi apa yang dikatakan itu keliru, dan ketika dokter mengatakan itu bukan limfoma, kami mengucap syukur. Tetapi ternyata ketika itu dia melihat tumor markernya daripada anak kami Fiona itu sangat tinggi sekali. Dan dokter mendiagnosa bahwa anak kami ini memang terkena cancer, tetapi harus dicek kembali dengan melakukan CT scan. Oke. Dan akhirnya dokter mengarahkan kami untuk CT scan, dan akhirnya kami CT scan, dan kami ketemu lagi ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa anak kami terkena yolk sac tumor. Jadi itu dikatakan kalau wanita dewasa adalah kanker ovarium. Oh. Dan dokter mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah yang pertama, opsi pertama adalah dioperasi, kemudian di kemo, atau yang kedua di kemo dulu baru dioperasi. Tetapi untuk opsi kedua biasanya ketika di kemo dulu baru dioperasi, maka tubuh akan lemah dan akan banyak risiko. Dan dia menganjurkan, dan pada waktu itu mereka menghubungi dokter bedah dan dikatakan bahwa dokter bedah hanya bisa pada waktu besok paginya. Jadi kami tidak diberi waktu. Jadi jalannya Tuhan pada waktu itu kita ditolong begitu luar biasa, Pak. Jadi ketika kami diberi opsi yang pertama, kami harus memutuskan langsung bahwa anak kami harus dioperasi. Jadi untuk memutuskan itu bukan suatu hal yang mudah. Kami juga harus berdoa lagi. Dan istri saya waktu itu masih di Jepara, Pak. Jadi saya hanya berangkat dengan mami, dan saya rundingan dengan istri, kami berdoa ya. Akhirnya kami memutuskan untuk operasi. Tetapi kami juga mempunyai masalah yang lain, Pak. Ketika
waktu itu malam hari, dan ketika kami besoknya hari operasi, kami harus menyediakan uang untuk operasi. Nah itu masalah lagi, karena uang yang kami bawa hanya cukup untuk periksa, Pak. Jadi kalau periksa cukup, tapi untuk operasi tidak cukup karena jumlahnya begitu luar biasa besar. Dan tetapi Tuhan begitu luar biasa. Jadi ayat firman Tuhan tadi yang kami pegang, Pak, itu Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Kami dikunjungi, kami punya teman dari Jepara dan tinggal di sana. Istrinya kerja di Singapura. Dan pada waktu itu istrinya menawarkan cek bagi kami bahwa saya bisa menggunakan cek itu dan juga diberikan ke rumah sakit supaya operasi bisa berjalan. Dan puji nama Tuhan, kami bisa menggunakan cek itu. Jadi cek itu nanti akan kami transfer dari Indonesia karena kami tidak ada waktu sama sekali untuk mentransfer uang dan sebagainya, dan juga jumlah yang diminta begitu luar biasa besar, Pak. Jadi kami tidak siap sama sekali. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Kalau namanya operasi kayaknya udah bisa miliar kali ya. Ya ratusan juta Pak waktu itu. Ratusan juta, balik kali 500. Kami jadi tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Kami doa, Pak. Tuhan kirimkan orang, dia mau istilahnya meminjamkan cek ke kami. Iya, ceknya dijadikan jaminan, ya. Ya, jaminan, ya. Akhirnya Tuhan mengizinkan kami untuk operasi di Singapura. Dan pada waktu operasi hari berikutnya, tanggal 18 September 2012, kami diberi informasi bahwa di Singapura itu ada sahabat orang sakit. Karena kami terus menghubungi Pak Stefanus. Kami dapat nomor telepon dari teman kami yang pernah berobat di Singapura. Ya. Dan akhirnya kami telepon Pak Stefanus, dan anak kami Fiona itu ditelepon sama Pak Stefanus untuk dibantu, didoakan, Pak. Dan dia istilahnya diarahkan untuk berdoa. Dia dibantu untuk berdoa bersama dengan Fiona, dan kami melihat begitu kami melihat terus Fiona kayak seperti ada keberanian, Pak, karena waktu itu memang dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, dan pasti ketika kami tinggal di ruang operasi dia nangis, Pak. Ketika dia didoakan bersama dengan Pak Stefanus, dia berdoa bersama Pak Stefanus, saya melihat kuasa Tuhan memberikan keberanian bagi dia untuk kami tinggal di ruang operasi. Pak, itu tadi kan waktu di Semarang kan diagnosanya kan kanker ya limfoma itu kayak getah bening ya. Kanker getah bening ya. Jadi bening. Lalu sampai di Singapura ternyata bukan. Bukan, itu ganti tumor. Ya. Itu kanker, berarti kanker kalau wanita dewasa itu kanker ovarium. Tapi dokter belum bisa memutuskan ini stadium berapa sebelum dilakukan biopsi. Jadi waktu itu dokter melakukan operasi beserta biopsi sehingga nanti bisa ditentukan ini stadium berapa gitu, Pak. Akhirnya sebelum operasi udah ketahuan stadium berapa, Pak? Belum tahu, Pak. Jadi nanti setelah operasi baru tahu. Jadi waktu itu hanya taunya dia terkena Yorkshire tumor atau kanker ovarium, tetapi belum tahu itu stadium berapa. Jadi setelah operasi baru kami tahu, Pak. Kan biasanya yang kena kanker ovarium itu wanita dewasa ya. Betul, ya. Jadi sudah melahirkan atau kalau enggak malah yang tidak menikah tapi sudah umur. Ya. Ini 12 tahun terkena ya. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Umur 10 tahun loh, iya. Ya, jadi dokter mengatakan bahwa kasus ini 1 dari 600 anak perempuan, Pak, terjadi. Ya. Jadi ini memang kasus yang agak langka untuk anak-anak yang kena kanker ovarium untuk anak perempuan. Tapi itu terjadi atas diri Fiona pada waktu itu. Dan ketika itu operasi berlangsung dan kami harus menunggu sekitar 10 jam. Wow. Dan itu bukan waktu yang jadi termasuk operasi besar mereka katakan. Tapi ada mujizat yang terjadi kembali atas diri anak kami, Fiona.
Dan setelah selesai operasi, dokter mengatakan, kami bertemu dengan dokter bedanya, dokter berkata bahwa operasi berjalan dengan lancar, semua sukses. Ya, kami sungguh merasakan sukacita. Dan dia mengatakan bahwa tumor anak kami itu sekitar diangkat itu sekitar 1 kilo, Pak. Wah. Ya, seperti jadi anak itu ya sudah agak besar, mungkin umurnya sudah 6 bulan, 7 bulan gitu, Pak. Dan ketika itu dia mengatakan bahwa ada darah. Jadi tumornya itu ada kayak sudah sobek gitu, Pak. Tetapi darahnya tidak membleber kemana-mana. Jadi seperti ada tangan yang istilahnya memegang tumor itu dan darah itu supaya darahnya itu tidak kemana-mana. Karena kalau darah itu kemana-mana akan mengakibatkan infeksi, Pak. Gitu. Ya, dan menyebar kankernya. Ya, betul. Jadi ada tangan yang istilahnya memegang atau menopang tumor dan juga darah itu supaya tidak melebar kemana-mana. Wow. Jadi itu kami merasakan bahwa memang Tuhan menyertai anak kami walaupun kami mengalami cobaan atau sakit penyakit ini, tapi Tuhan memberikan pertolongan. Dan ketika itu dokter mengatakan setelah dibiopsi dan hasilnya langsung keluar, dia mengatakan bahwa anak kami ini terkena kanker ovarium atau yolk sac tumor stadium 3. Oh, iya. Dan harus melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali. Dan dokter mengatakan sebelum operasi mungkin akan terjadi anak kami setelah operasi akan masuk ke ICU. Tetapi ketika operasi selesai, anak kami sadar, ternyata anak kami tidak masuk ICU, tapi masuk ke HCU. Jadi kayak satu tingkat di bawah ICU. Oh, iya, di situ dokter mengatakan mungkin butuh waktu 10 hari untuk recovery. Tapi ternyata ketika kami di sana, setelah 6 hari anak kami sudah boleh keluar dari rumah sakit. Jadi kami melihat pertolongan atau jalan keluar yang Tuhan berikan kepada anak kami begitu luar biasa. Sehingga walaupun setelah setelah operasi ini? Itu ya setelah operasi, Pak. Jadi itu waktu setelah kemoterapi. Oke. Yang operasi ini setelah operasi, Pak. Ini setelah operasi sebelum kemo? Ya, sebelum kemo. Jadi setelah operasi dia harus tinggal di rumah sakit waktu itu selama 6 hari. Terus habis 6 hari langsung nyambung kemo? Ya, jadi ini ada pergumulan lagi kami, Pak. Jadi setelah operasi, kami diberitahu oleh dokter bahwa kami harus keluar dari rumah sakit. Dan kami ini tidak punya pengalaman, Pak, di Singapura untuk tinggal di mana dan tidak ada koneksi. Dan memang waktu itu kami baru kenal Pak Stefanus di SS. Ya. Nah, tapi kami mempunyai teman orang Singapura, Pak. Nah, waktu itu menjenguk, jadi 2 hari sebelum kami keluar dia menjenguk kami. Dan dia ya istilahnya sebagai teman mereka mendoakan kami. Tetapi ketika itu sebelum pulang jadi kami ditanya, setelah ini kamu di mana gitu kan? Ya, kami mengatakan kami belum tahu bahwa kami ini memang harus keluar dari rumah sakit. Dan kami tidak ada tempat lagi untuk kami tinggal. Dan kami tahu bahwa tempat tinggal di Singapura itu kan sangat-sangat mahal. Iya, iya. Jadi kami juga masih bergumul, kami doa sama Tuhan. Ini terus kami gimana Tuhan? Dan akhirnya teman kami ini secara kami tidak menyangka, Pak ya. Dia ini orang Singapura asli, Pak. Biasanya jarang lah orang Singapura tuh ya istilahnya menawarkan semacam ini. Jadi dia terus menawarkan gini, saya ini punya satu ruangan atau kamar kosong di rumah kami. Kalau kamu mau pakai silahkan sampai kamu selesai berobat di Singapura. Wow. Jadi kami ini setelah mendengarkan hal itu kami sungguh merasakan Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika kami ada kebutuhan, dia memberikan kami jalan keluar. Sehingga kami sungguh waktu itu kami sangat terharu bagaimana Tuhan menolong kami dan saya rundingan dengan istri. Waktu itu istri menyusul ke Singapura. Kami akhirnya setuju untuk tinggal di rumah teman kami itu. Dan itu yang luar biasa lagi sebelum kemo ya?
Belum kemo ya, karena kami harus. Jaraknya berapa lama tuh Pak? Jadi dari operasi ke kemo mungkin sekitar 2 minggu Pak. Oh, oke. Karena gini, dokter mengatakan untuk lebih baik kalau seperti anak-anak seumur Fiona itu kalau mau kemo harus tinggal di Singapura mungkin hampir sekitar 6 bulan Pak. Wah, oke. Nah, di situ kami juga bingung 6 bulan itu di sana harganya berapa. Tapi tadi Pak, Tuhan menyediakan tempat ya. Jadi Tuhan menyediakan tempat untuk kami dan akhirnya kami tinggal di rumah teman kami yang orang Singapura itu. Wah. Kami selama 5 bulan, Pak. Waduh. Ya, jadi itu Bapak tahu sendiri berapa penghematan yang kami lakukan, kami dapatkan untuk biaya pengobatan anak kami. Jadi ya, kalau harus tinggal di apartemen atau apa, waduh. Iya, apartemen, kalau hotel mahal, apartemen lebih murah, tapi tetap aja 5 bulan 6 bulan ya lumayan. Tetap mahal Pak. Ya kalau apartemen walaupun murah tapi tetap mahal. Iya. Waktu itu kami belum ada koneksi sama sekali, belum ada informasi, semua kami masih blank lah, masih buta. Kalau kenal dengan SOS, Pak Stefanus pas di kejadian yang di mana itu? Jadi ketika kami berangkat itu kami sudah diberi informasi oleh teman kami yang dulu pernah berobat di Singapura bahwa di sana itu ada sahabat orang sakit yang mungkin bisa mendoakan kami. Saya cuma menyimpan nomor teleponnya Pak Stefanus. Jadi setelah waktu anak kami operasi di hari pertama itu operasi, saya langsung telepon dia Pak. Dan luar biasa Pak Stefanus menanggapi dengan sangat antusias dan kami terus didoakan. Jadi kami belum ketemu Pak itu. Oke. Mendoakan lewat telepon gitu. Iya, kalau itu kan tahun 2012. Iya. Ya, jadi Pak Stefanus pun ya itu baru mulai itu Pak pelayanan di. Baru mulai itu kalau sekarang timnya udah banyak banget nih kalau sekarang. Ya betul, itu baru mulai Pak. Ada yang jemput ke airport, ada yang mendoakan, ada yang galang dana. Kalau sekarang udah berkembang sekali pelayanan, ya, betul. Syafaatnya, ada kadang penggalangan dana, ada persekutuan doa yang sudah sakit, ada yang selama masa perawatan mereka berjumpa dan juga malah diajak melayani. Kalau saya dengar tahunnya ini, wah itu emang baru mulai itu pelayanan. Ya baru mulai. Kami setelah ketemu, saya baru kenal Pak Stef dan dia cerita banyak lah tentang kesaksian bagaimana dia memulai SOS di Singapura. Jadi kami setelah itu kami kenal baik sampai sekarang dengan Pak Stefanus. Oke. Nah, dari seluruh proses tadi sampai akhirnya kemo dan sembuh, yang terberat berarti yang di waktu vonis Semarang atau malah vonis di Singapura atau di bagian mana Pak yang pergumulan paling berat atau harus operasi? Yang kami merasakan sebagai orang tua waktu itu yang paling berat ketika vonis pertama di Rumah Sakit Kudus itu Pak. Bahwa anak kami kesempatan hanya 10% sembuhnya itu 10% ya, betul ya. Tetapi ketika kami sampai Singapura, ketika kami bertemu dengan dokter, ya Tuhan mengubah apa yang dikatakan oleh dokter di Indonesia bahwa dokter di Singapura mengatakan kesempatan sembuh anak kami itu 80%. Oke. Jadi dari 10% Tuhan ubah menjadi 80%. Itu kan luar biasanya. Cuma biayanya yang gede. Ya, itu kami terus yang kedua itu biaya, Pak. Kami ini ya istilahnya cuma keluarga biasa, tetapi kami nekat, Pak. Jadi ketika tadi kami dipinjemi cek oleh teman kami, ya itu kan tetap kami bayar, Pak. Iya. Kami dapat bantuan lah, kami dapat bantuan. Akhirnya ada transfer dari Indonesia dan itu lunas. Yang kedua yang perlu kami pikirkan sekarang kan biaya kemo, Pak. Ya. Itu satu lagi yang Tuhan sediakan luar biasa juga, Pak. Ketika kemo itu kan anak kami itu harus dipasang itu, Pak. Namanya podcast, alat untuk kemo. Karena kalau kalau alat kemo dimasukkan lewat tangan terus, nanti tangannya, karena biasanya orang yang di kemo itu pembuluh darahnya kecil, jadi akan sulit sekali. Oh, jadi kayak orang cuci darah itu ya, yang ditempel. Ya betul Pak, ya podcast. Ya dokter mengatakan tuh harganya itu bisa 40 juta Pak untuk pemasangan podcast. Kalau Singapura mahal ya, kalau di Indonesia ya paling
15-an juta aja tuh. Ya dokter, tapi waktu itu jadi itu biaya dokter, alat dan sampai operasinya Pak gitu. Oh, oke. Nah, waktu itu dokter bedahnya itu baik sekali Pak. Jadi Tuhan berikan dia murah hati ke kami ya. Jadi dia mengatakan saya ini baru saja dapat uji coba. Jadi istilahnya alat yang bisa diuji coba untuk dipakai untuk untuk alat untuk kemoterapi. Jadi ini dia dapat gratis dari perusahaan, Pak, katanya. Nah, itu diberikan ke anak kami, Fiona. Dan dia mengatakan biaya operasinya juga gratis, nggak usah bayar. Wah. Ya, jadi itu gratis, Pak. Itu yang ada di ya itu kan luar biasa, Pak. Wah. Jadi kami merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan jalan keluar untuk kami. Jadi ayat firman Tuhan itu tadi benar-benar hidup dalam kehidupan kami selama kami berobat di Singapura. Oke, saya kembali ke Fiona ya. Kalau Fiona waktu itu kan memang umur 10-12 tahun, nggak banyak yang diingat karena lebih juga nggak dikasih tahu sakitnya apa, cuma ngikuti aja. Tapi kan akhirnya operasi, akhirnya harus kemo gitu ya. Yang Fiona ingat pergumulan yang Fiona alami yang bagian mana tuh? Yang paling berat, makanya kayak Tuhan kenapa begini atau sakit apa atau? Waktu itu yang paling berat tuh waktu ini kan kalau kemo kan rambutnya rontok gitu. Oh, oke. Kemo tuh paling berat, harus digundul juga kan. Ya kalau yang soal kanker ovarium segala macam kadang-kadang nggak tahu sakitnya apa, mungkin malah pergumulannya jadi nggak berat ya, atau dijalani. Tapi begitu dengar harus kemo dan betul-betul kemo, rambut habis dah. Itu mulai itu ya. Iya itu tuh sama harus kemo 6 kali juga waktu dipasang alatnya di sini juga sakit gitu. Nah, waktu kemo 6 kali sakit terparah keadaan apa yang Fiona alami? Karena orang kemo itu kan beda-beda ya, ada yang sampai begini sampai begitu. Kalau Fiona apa yang dialami dengan kemonya? Mual-mual gitu, nggak suka makan. Badannya sampai merah-merah nggak, ruam-ruam gitu? Enggak, cuman mual-mual gitu, mual nggak bisa makan. Setiap makan keluar. Sampai bibirnya pecah-pecah kering, badannya merah kayak kebakar. Bibir pecah-pecah, iya, bibir pecah-pecah sama mual gitu. Oke. Nah, kalau dari segi secara rohani, walaupun dulu ini kejadiannya sudah 2012-2013, tapi bahkan sampai sekarang pun orang kadang-kadang dapat berkat rohaninya belakangan ya dengan apa yang terjadi. Nah, ketika mulai makin lama justru makin besar, makin tahu arti penyakit itu, lalu pergumulan yang dialami. Kalau secara rohani, apa yang Fiona dapatin dari Tuhan mengenai hal ini? Aku bisa jadi bersaksi tentang kebaikan Tuhan dari buat aku sendiri gitu, bisa jadi berkat juga buat banyak orang, jadi kesaksianku. Ini waktu dulu di kemo nih, ini sebenarnya gundul ya nih ya? Iya. Cuma dipakein topi aja nih. Iya. Ya, kalau mulai setelah sembuh, lalu mulai ada pengalaman dengan Tuhan, mulai bersaksi. Tapi dari pengalaman peristiwa ini sendiri, secara rohani, berkat apa yang Fiona dapatin dari Tuhan? Sembuhan 100%. Oke. Benar-benar ngalami sembuhnya total ya? Iya. Maaf kalau saya tanya nih, karena sakitnya tadi disebut dengan ovarium. Nggak ada masalah dengan Fiona di kemudian hari mengenai kemampuan untuk memiliki anak? Kalau itu juga kurang tahu, tapi kalau menstruasi semua lancar. Oke, dan tidak diangkat ya berarti ovariumnya ya? Diangkat 1. Diangkat, Pak. Oke, mungkin kembali ke Bapak yang lebih mengerti soal itu. Jadi ovariumnya diangkat 1? Diangkat 1, Pak, yang kiri, Pak. Oke, yang terkena kanker itu? Ya, betul. Jadi yang terkena kanker itu yang kiri? Yang kiri ya.
Oke, tapi dengan adanya masih satu, ya terbukti kalau sebenarnya selama ini menstruasinya lancar, berarti ya sel telurnya produksi dan normal ya. Ya, dokter mengatakan normal, masih dia sebagai wanita normal. Jadi waktu itu memang juga Tuhan melindungi dia. Jadi ovarium yang satu itu ada kistanya, Pak, sebenarnya. Tapi terus diambil semua oleh dokter. Dan dokter mengatakan bahwa dia itu yang satu masih sehat dan bisa, istilahnya dia masih bisa sebagai wanita normal. Dan dokter mengatakan dia pernah mempunyai pasien seperti Fiona dan sampai sekarang waktu itu ya dia mengatakan sudah mempunyai anak, Pak. Jadi jadi dokter mengatakan bahwa untuk masalah hormon dan sebagainya tidak ada masalah. Jadi dia masih bisa sebagai wanita normal. Jadi Tuhan begitu luar biasa. Jadi dia mendapatkan kesembuhan tapi juga masih bisa istilahnya dia hidup seperti orang normal yang lain. Wow, puji Tuhan. Ya, ya. Oke, kembali ke Pak Doni atau ya, mungkin kembali ke Pak Doni ya. Tadi ayat yang selama pergumulan ini ayat yang didapat apa Pak biar saya tampilkan? Jadi kami mengatakan bahwa ayat ini hidup dalam kehidupan kami ketika kami mengalami percobaan ini, bahwa 1 Korintus 10 ayat 3. Oke, saya tampilkan sebentar. Percobaan yang Oke, sebentar saya tampilkan ayatnya ya biar lebih jelas. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah dan seterusnya. Oke, intinya di ayat 13, bahwa pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Boleh Pak Doni sampaikan mungkin sebagai kayak pesan terakhir atau hikmah dari Tuhan mengenai hal ini? Ya, jadi ketika kami mengalami peristiwa ini, kami merasakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani semua pencobaan. Jadi ayat firman Tuhan ini memang ya amin yang kami alami pada waktu itu, dan juga kami melihat bahwa ketika kami mengalami peristiwa itu, kami mendapatkan begitu banyak pertolongan Tuhan atau jalan keluar yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa menanggung segala perkara yang kami alami pada waktu itu. Dan itu firman Tuhan yang kami baca pada waktu itu menjadi hidup dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu yang kami alami bersama istri dan juga anak kami. Jadi kami punya 2 anak, Pak. 1 Fiona, 1 adiknya itu Ivano, yang nomor 2. Jadi kami satu keluarga mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan walaupun Fiona pada waktu itu memang dia belum begitu mengerti apa yang dia alami, tapi kami juga percaya ya, ketika dia mengalami hal itu, imannya juga bertumbuh. Dan kami masih ingat, Pak, ketika kami pergi ke suatu di ibadah minggu SOS di Singapura ya. Pada waktu itu hamba Tuhan yang melayani adalah dari Temanggung, Pak Petrus Hadi. Oke. Dan di situ dia mendoakan kami ya. Jadi dia dan istri mendoakan kami ya. Ada ayat firman Tuhan yang dia katakan pada waktu itu adalah di Matius 15 ayat 13, yaitu setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai dengan akar-akarnya. Jadi itu kami merasakan bahwa pada waktu itu Tuhan sudah menyembuhkan anak kami. Dan itu setelah anak kami operasi, Pak. Jadi sebelum kemo, setelah operasi kami datang ke
ibadah di SOS, dan waktu itu Pak Petrus Jadi yang melayani, dan anak kami didoakan. Kami melihat Fiona waktu itu juga menangis Pak ketika dia didoakan oleh Bu Petrus Jadi, dan kami melihat ada terobosan ya yang terjadi, dan pada waktu itu kami beriman bahwa anak kami itu sudah sembuh, walaupun kami harus menjalani proses pengobatan yang harus kami jalani selama 6 kali kemoterapi di Singapura. Jadi kami tinggal selama sekitar 5 bulan setengah Pak di Singapura. Dan Tuhan memelihara kami luar biasa. Kami tidak tahu Pak, pokoknya kebutuhan kami itu cukup. Gitu. Kami tidak pernah kekurangan, dan kami bisa menyelesaikannya sampai dengan selesai Pak. Kami bukan orang kaya Pak. Kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kami ya walaupun kami istilahnya secara keuangan waktu itu mungkin pengobatan di Singapura itu sangat-sangat mahal, tetapi Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menyelesaikannya sampai dengan akhir, dan bahkan sampai kami harus kontrol setiap itu, setelah itu 3 bulan sekali kami harus kontrol ke Singapura, dan sampai dengan saat ini 1 tahun sekali kami kontrol. Cuma ini pandemi kami tidak bisa ke sana, tapi mungkin nanti setelah pandemi ya kami akan kembali kontrol di sana 1 tahun sekali. Jadi Fiona sudah disembuhkan 100% oleh Tuhan, dan kami sangat mengucap syukur untuk itu. Wah, haleluya, luar biasa. Sekarang pesan terakhir dari Fiona ya. Fiona, apa yang mau disampaikan sebagai pesan terakhir buat para pemirsa melalui kejadian ini, apa yang dapatkan dari Tuhan, boleh disampaikan sebagai pesan terakhirnya. Nah, yang aku dapatkan dari pengalamanku, mungkin pertolongan Tuhan yang nggak pernah berhenti buat Fiona sampai sekarang juga. Pertolongan Tuhan terus datang, dan bilang ke semuanya kalau pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti buat kalian semua. Walaupun di titik terendah pun Tuhan tetap masih tolong gitu. Oke, mungkin. Amin. Ya, terima kasih Fiona. Saya akan mengakhiri acara ini kembali dengan membacakan firman Tuhan dari Pak Doni dan Fiona yang didapat. Ya, saya akan tutup dengan kembali membacakan ayat ini, dan setelah itu kita akan berdoa. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan. Berarti bukan cuma satu ya, pencobaan. Kita bisa mengalami beberapa kali pencobaan. Yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, berbicara pencobaan, saya beberapa kali bersaksi, tapi akan saya ulangi lagi juga, pencobaan, karena bukan cuma satu, tapi banyak. Yang saya alami seperti dalam waktu 2 tahun terakhir, kalau awali lebih dahulu lagi, lebih banyak lagi. Tapi kalau saya berikan latar belakang singkatnya adalah tahun 90 saya menikah, saya merantau ke Jakarta, dan tinggal di rumah petak 6 kali 6 meter persegi, kontraknya hanya 450.000 untuk 6 bulan. Teman-teman saya yang sama-sama sarjana, ya kalau kontrak rumah waktu itu kira-kira 15 juta. Bisa dibayangkan, saya hanya 450.000 untuk 6 bulan, berarti kira-kira 900.000, 1/15-nya. Maka dapatnya di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta, lompat parit, kebun pisang, belok kiri, belok kanan, mentok kuburan, sebelahnya kuburan, saya tinggal di situ, sebelah persis kapling saya, ya tukang bakso, tukang sapu, dan seterusnya. Memang saya sebenarnya dengan sarjana bekerja, istri juga sarjana bekerja, kita berdua bekerja, kita bisa menyewa yang 15 jutaan. Tapi saya bilang sama istri, kita hidup yang paling bawah saja. Supaya 15 jutanya per tahun ini ditambah dengan tabungan yang lain, kita tabung 4 tahun kita bisa beli rumah. Dan saya mengucap syukur istri saya mau hidup di level yang sangat bawah, bahkan kontrak rumah yang kelasnya itu tukang sapu jalan, tukang bakso ada di situ. Nah, singkat cerita kami diberkati luar biasa. Istri kerja, saya bekerja tahun 92, 3 tahun setelah bekerja di Astra saya buka usaha sendiri.
Ada IVA, ada MLM IVA Dahsyat, ada animasi, berkembang, ada production house, ada pabrik sepatu, ada toko, ada grosir, singkat cerita sampai jadi MLM. Tahun 2013 kami punya pegawai 300-an orang, kantor kami 2 hektar halamannya di BSD, gedungnya 8 lantai. Sehingga tahun 2017 stokis kami ada di 200 kabupaten. Saya mulai berpikir untuk go public, anak sekolah ke luar negeri, nanti anak pulang, mewarisi perusahaan yang sudah go public. Di luar dugaan, di luar rencana, 2019 saya bangkrut dan utang 17M. Tahun 2019. Di gudang memang ada barang cukup banyak, senilai 140M, karena itu 3-4 kali omset bulanan. Tapi stok sebanyak itu ada banyak yang expired, sehingga dalam 2 tahun saja yang dibuang gara-gara expired, itu tiap bulan buang barang, kira-kira 500 jutaan per bulan, barang yang dibuang karena expired, sehingga dalam 2 tahun, stok sudah berkurang 12M. Dan akhirnya tahun 2021, tahun ini, terpaksa dijual harganya hanya 1/5-nya saja. Jadi dari 128, hilang 12, dan dijual hanya 22 buat bayar utang. Belum lagi saya punya sekolah Happy Holy Kids yang 66 cabang, karena pandemi, nggak banyak murid baru, cabang-cabang pun nggak bayar franchise, bahkan sudah setahun lebih kami nombokin tiap bulan. Jadi perusahaan utamanya bangkrut, sekolahnya nggak ada keuntungan. Seumur-umur saya nggak pernah membayangkan bahwa akan berhubungan dengan debt collector. Kepala saya ini pernah ditempel pistol, dan waktu saya diancam mau dibunuh, saya berdoa. Mereka tahu kalau saya berdoa, dan mereka memaki-maki Tuhan saya dengan kata-kata binatang dan kata-kata kotor. Saya belum pernah melihat orang, saya pernah ketemu orang ateis, tapi sopan dan baik. Tapi ini bukan hanya ateis, berani memaki-maki Tuhan dengan kata-kata binatang dan kata-kata kotor. Dia berkata, kalau saya tembak, emangnya Yesus bisa nahan peluru saya? Kalau dia bilang Yesus titik-titik, nah kata titik-titik itu segala macam kotoran binatang disebut. Waduh, itu membuat suasana lebih mencekam bahwa saya berhubungan dengan orang yang tidak takut Tuhan, bahkan berani maki-maki Tuhan. Wah, itu membuat ancaman bahwa saya akan dibunuh itu menjadi lebih serius. Itu semuanya pergumulan saya alami. Belum lagi Juni anak saya tahun ini COVID dan saya tidak mampu membawa ke rumah sakit. Waktu anak saya kuliah semester terakhir, saya harus jual mobil untuk membayar semester terakhirnya. Benar-benar pergumulan yang ketika saya bercerita apa yang saya alami gitu, Bapak nggak stroke tuh. Saya tidak stroke, tetap pelayanan nggak ada yang batal, saya tetap terus antusias, ramah tetap lucu. Sebelum bangkrut sudah bangkrut, nggak ada bedanya mukanya. Dan itu juga karena saya tahu Tuhan itu setia. Sebelum 2019, sebelum saya bangkrut, saya bisa kerja 1 bulan, saya bisa makan 4 tahun. Makanya anak saya di luar negeri, 2 di Singapura, 1 di Australia. Ya bulan saya bisa ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Benar-benar berkelimpahan seperti di tanah Kanaan. Tapi begitu bangkrut, bahkan utang sisa 17M, saya seperti orang yang dibawa balik ke padang gurun. Ya nggak sampai ke Mesir baliknya ya. Kalau Mesir kan perbudakan. Tapi di padang gurun itu saya melihat jalan-jalan Tuhan. Tiang awan, tiang api begitu nyata setiap hari. Yang namanya pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya yang baru, karena yang lama dihack, followernya udah 48.000, saya bikin follow Instagram baru lagi. Dan di situ setiap minggu saya memposting 1 lukisan terbaru saya. Dan juga selalu laku setiap minggu minimal 1 selama 1 tahun terakhir. Jadi saya baru banting setir menjadi seorang pelukis. Tapi hebatnya Tuhan, benar-benar saya sempat mikir juga, dengan bangkrut, utang, pernah diancam mau dibunuh, waduh. Tapi hebatnya Tuhan itu setia. Kesetiaannya luar biasa. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami apa. Mungkin Bapak Ibu nggak mengalami sakit seperti Fiona. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami perusahaannya bangkrut, atau sepi, customer-nya hilang, tokonya nggak boleh buka di mall. Sepertinya saya mengalami lebih berat dalam hal kalau bicara ekonomi. Saldo kami habis, istri saya jual perhiasan semuanya, itu saja hampir nggak nyanda. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan pelihara kami dari
lukisan minggu demi minggu. Coba bayangin Bapak Ibu, saya bukan jual vitamin, bukan jual suplemen, bukan jual kebutuhan pokok ya. Zaman pandemi begini jualan lukisan itu kan kebutuhan tersier atau kuarter. Tapi saya mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita setuju dengan 1 Korintus 10:13 bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mengalami pencobaan yang sebenarnya di luar kemampuan kami. Tapi kalau kami mampu, itu karena Tuhan yang memberi kemampuan. Yang kami impikan kandas, yang kami kumpulkan habis. Saldo kami terkuras, bahkan harus minus. Kami harus menjual aset-aset. Pegawai harus kami PHK dan memberikan pesangon, dan kami habis-habisan. Tapi waktu kami habis, kami tidak tergeletak. Waktu kami tergeletak, kami tidak binasa. Kami dihempaskan, kami terluka, kami tidak mati, walaupun kami sekarat. Tapi kami mendapat pengharapan baru dari Tuhan, kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan, kami mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Dalam bayang-bayang maut, kami mendapat kekuatan dari Tuhan. Dalam kegelisahan, kami dapat pengharapan dari Tuhan. Dalam kegelapan, kami mendapat cahaya pengharapan dari Tuhan. Dan hari ini kami berani berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan yang memelihara kami. Tuhan menyembuhkan Fiona, mencukupkan Pak Doni, dan juga Tuhan telah memelihara hamba-Mu sampai hari ini. Yang aku lihat adalah jalan-jalan Tuhan, yang aku lihat adalah kemurahan Tuhan. Karena kami berani berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemirsa program ini, kalau mereka ada yang sedang mengalami pencobaan, baik itu ekonomi ataupun sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan, ada kekuatan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki hidup kami, yang akan mengubahkan keadaan. Dan kami tahu semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan akan memberi kekuatan sehingga kami sanggup menanggungnya. Bahkan kami akan keluar sebagai pemenang. Pada saatnya kami akan bersaksi, akan bersorak-sorai, akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Jarod. Ya. Terima Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya. Mari Pak. Iya.